Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudara jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Semoga kesempatan dalam menika mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengasih kepareng marini kata kenikmatan nikmatul iman Islam sehat walafiat. Lalu saya akan mindahaken salat maghrib kanthi berjamaah berjamaah pengawasan rutin setiap dinten Ahad. Mugi-mugi ibadah salat maghrib menika kita minta Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bagi salam kunjung teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman para keluarga sahabat tabi'in, tabi'in semoga nanti pun mugi bijang yang akhir kalau panjenengan sami karo ketemu pun ingkang badhe dibentuk syafaat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang ditanyakan? juga ada yang ditanyakan. Akhir tahun lah kata Pak Gio, ini momentum akhir tahun tahun 2025. Kata Bupati tidak boleh dor-doran, oke. Aturannya tidak boleh main petasan ya, alhamdulillah malahan ya. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, lanjut mawon ya. Ya Bapak Ibu rahimakumullah. Terakhir zikir ba'da tasyahud qabla salam. Zikir yang dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Gitu nggih. Dan Roma, betul. Bagian dokumentasi lebih tahu biasanya. Ya, kemarin kita membahas tentang doa, bukan zikir, maksudnya doa ba'da tasyahud qabla salam. Doa yang dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Menawi wonten kitab menika kemarin ada 4 doa nggih yang diajarkan. Ingkang sepindah doa memohon perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Nah, min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Niku ingkang sepindah. Doa ingkang nomor kali inggih menika berlindung dari hutang. Soalnya ini ampun doa niku ndak boleh dilupakan. Berlindung dari lilitan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal maghram wal ma'sam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, pailit, bangkrut, wal ma'sam, dan juga dari dosa. Karena penjelasan ulama, banyak sekali orang melakukan dosa gara-gara hutang. Lajeng doa ingkang nomor 3, doa iktiraf. Iktiraf niku doa pengakuan. Nggih, napa? Syairnya Abu Nawas, judul biasanya sholawatan, judul sholawatan judulnya iktiraf. Iktiraf itu pengakuan. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri, berbuat zalim terhadap diri sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah dosa dan sayangilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Lajeng doa ingkang nomor sekawan,
doa ma'unah, mohon pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Lah niku 4 doa ya yang diajarkan dibaca setelah tasyahud. Setelah tasyahud niku berarti setelah innaka hamidum majid. Lah lajeng maos doa niku baru kemudian salam. Salam secara salam niku hukumnya wajib. Salam hukumnya wajib. Menengoknya kanan kiri hukumnya sunnah. Ning salamnya niku hukumnya wajib, termasuk dari rukun sholat. Tapi menengok ke kanan dan ke kiri, al-iltifatu yaminan summa shimalan, itu hukumnya sunnah. Nah, cuma ada yang mengatakan yang wajib yang salam pertama. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pangapunten niki nggih, pangapunten. Di antara perkara-perkara yang dimakruhkan dalam hal salam, ngapunten nggih. Salam dengan membalikkan tangan. Pernah lihat ada? Ada ya? Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ini termasuk perkara yang dimakruh. Berdasarkan hadis Jabir ya, bahwa Rasulullah beliau mengatakan sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kami sholat bersama Rasulullah. Kemudian ketika mengucapkan salam ya, memberikan isyarat dengan tangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegurnya ya. Kenapa kalian ketika salam memberikan isyarat dengan tangan sebagaimana ya ka'annaha adnabu khailin syumsin, kok kayak ekor kuda liar. Kata Rasulullah seperti ekor kuda liar. Jadi memberikan isyarat maka idza sallama ahadukum, apabila kalian mengucapkan salam, falyaltafit ila sabihi, maka hendaklah menengok ke kanan dan ke kiri. Menika nggih Bapak Ibu rahimakumullah, selesai bab salat rukun dan sunnahnya. Sekarang ada hadis terkait dengan sifat salat Nabi. Di sini di sampun napa dereng nggih, Kang Roma? Sifat salat Nabi. Nah, jadi ada beberapa hadis menjelaskan tentang sifat salat Nabi. Waradat ahaditsus sabitatun fi sholatin Nabi sallallahu. Disebutkan dalam beberapa hadis tentang tata cara sholat Nabi. Yeah. Engkang sepindah. Ibu nggih. Hadis yang pertama. Hadis Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Beliau mengatakan, Ro'aitu itu berarti melihat. Aku melihat. Ro'aitu, aku melihat. Kata Abu Hamid ini salah seorang sahabat mengatakan, aku melihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila beliau bertakbir, maksudnya adalah takbiratul ihram. Ya, beliau apabila melakukan takbiratul ihram, ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi. Beliau mengangkat tangannya sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Sejajar dengan pundak. Jadi takbiratul ihramnya itu wajib, rukun, raf'ul yadainnya sunnah. Jadi mengucapkan takbiratul ihram itu hukumnya wajib, tapi mengangkat tangan ini hukumnya sunnah.
Terus kemudian, mula Bapak Ibu mau ngomong, ini udah lama sekali ini awalnya ya. Yang namanya takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan ya dulu ini. Takbiratul ihram ini kuno Pak. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan, salah langsung. Takbiratul ihram mengangkat, namanya takbir itu ya Allahu Akbar, bukan mengangkat kedua tangan. Nah itu yang menjadi catatan. Lah tata cara mengangkat kedua tangannya berdasarkan Abu Hamid As-Sa'idi, hadwa mangkibai, sejajar dengan pundak. Dan juga sebenarnya ada riwayat yang lain ya, dari jalur yang lain, yakni ibu jari sejajar dengan daun telinga. Nah, monggo panjenengan mau mempraktekkan yang mana boleh. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Apabila beliau rukuk, raka'a itu rukuk, amkana menempatkan kedua tangannya di lutut. Ya, meletakkan kedua tangan di lutut. Summa hasara dhahrahu. Kemudian meluruskan punggungnya. Apunten ya. Ini tangan posisinya ada di lutut, punggung lurus sejajar. Nah, ini nek Pak tukang kaya garis siku. Nah, kaya garis siku. Nah, kemarin saya di Masjid Baitur Rahim ada pertanyaan gini, Pak, yang ngakak juga. Pak Ustadz, tanganku kedawan. Jadi nek ngapunten nggih, nek tangannya itu panjangan, Pak. Jadi nek ruko diletakkan di tangan niki ne mboten saged lurus. Nek ajeng lurus offset di betis. Ini posisinya ngeten pripun ya, kondisinya tangannya kepanjangan gitu. Tangan panjang. Tangan panjang atau panjang tangan ya beda makna lho. Nah, terus pripun ya, menyesuaikan saja ya. Ya tetap tangan di lutut, ya juga lurus. Lah terus ya rada bengkok sithik ra apa-apa. Ya. Ya tetap rada namanya tangannya kan gini. Karena ya tadi posisinya kepanjangan tangannya. Lah mbok bile malah enten sing rada pendek meneh. Ya itu kondisional ngeten niku kan. Jadi kan hukum itu kan selalu menyampaikan dalam kondisi normal. Niku nggih, posisi tangan ada di lutut, punggung lurus sejajar. Ya, pandangan ke tempat sujud. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa, apabila beliau mengangkat kepalanya istawa. Istawa itu tegak, berdiri. Ya, berdiri. Mula ada waktu namanya waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu tidak boleh sholat. Matahari pas di atas kepala, itu namanya waktu istiwa. Istawa. Ribun? Waduh. Yes. Nek sekarang yo intinya nek duhur niki itu udah masuk waktu zawal itu. Jadi duhur itu Allahu Akbar berarti udah masuk zawal. Nggih. Duhur jam 11.40. 11.39. Nggih. 39 nggih? Ya, 39. 11.39. Ya. Jadi wa idza rafa'a ra'sahu fa idza rafa'a itu mengangkat kepala, berarti i'tidal. Istawa, beliau berdiri tegak. Istawa. Hatta ya'uda kullu fiqarin makanahu, sampai sendi-sendi. Ini kan banyak sendi niki nggih. Tulang ini nih. Sampai sendi-sendi ini kembali pada posisinya. Tegak. Maka enggak boleh Sami Allah. Oh, urung tegak kok wis ndabruk sujud. Nah, enggak boleh. Sampai betul-betul istawa. Sami Allahu liman hamidah. Tegak.
baru kemudian sujud. Sama tadi belum amkana Allah, belum lurus kok sudah berarti ini belum lurus sudah sami Allah liman salah. Ya. Berdiri belum tegak sami Allah liman hamidah, belum tegak lurus sudah sujud. Berarti tidak ada tumak nih. Berapa? Kejar setoran. Ya. Kejar setoran. Faida sajada, apabila beliau sujud, wadha ayataihi ghairu muftarishin. Beliau meletakkan tangannya tanpa iftiros. Iftiros niku ngeten. Nah, nek sujud niku tangannya ndak nempel. Sikunya niku lho. Ngapunten. Ini ndak seperti ini, tapi diangkat. Ngapunten Pak Kiai, saya bokong nih. Enggak apa-apa nggih. Mantap ya. Jadi tangannya jangan nempel. Iftiros ini tangannya tidak nempel. Ya sikunya tidak nempel. Ini ya tidak boleh. Ya, ketika sujud siku ini tidak boleh nempel. Dan juga tidak boleh napa nggih kalau di sini wala qabiduhuma, dan juga tidak nempel lambung, tidak nempel lantai, juga tidak nempel lambung, tapi renggang. Ngeten nggih? Tapi posisi tangan renggang. Anjing, seperti iftirosnya anjing. Seperti iftirosnya anjing. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblatah. Dan beliau menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Pas sujud niku lho. Menghadapkan jari-jari ke arah, berarti pripun niku? Mancangnya teniki berarti. Nanti nih, berarti posisi kaki ngapunten. Nah, ini menghadap kiblat. Ya. Dan harus nempel. Saya kemutan, ya. 7 anggota yang harus nempel ketika sujud. Alal jabhah, beliau. Umirtu an asjuda ala sab'ati aqdam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ala jabhah, kening, wal yatain, kedua tangan, waruk batain, kedua lutut, wal qadamain, kedua kaki. 7 niki kedah nempel ya kemarin ya Ibu ya. Enggak boleh sing siji nempel, siji ancang-ancang. Ancang-ancang mau duduk ya itu biasanya kasusnya paling sering seperti itu. Nah, maka kalau Imam An-Nawawi beliau ngendika sujudnya tidak sah. Ya, mencuri star. Jadi menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Wa idza jalasa wastaqbala wa idza jalasa fi raka'ataini, dan beliau apabila duduk pada rakaat kedua, jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Beliau duduknya duduk iftiros. Kalau rakaat kedua berarti tasyahud awal ya. Tahiyat awal beliau duduknya duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk di atas kaki kiri. Nggih, ngapunten. Duduk di atas kaki kiri ini berarti seperti ini. Ini kan kaki kiri. Nah, duduk di atas kaki kiri, kaki kanannya ditegakkan. Nah, menawi saged jari-jari kaki tetap menghadap kiblat. Wah, ora iso Mas. Wis alangan wis ngeten iki pun alangan. Wis enggak apa-apa namanya alangan.
Ya. Asam urat. Ki asam urat. Wah, kon tahiyat akhir wis abot wis. Nggih. Nek pun alangan nggih, aman nggih Pak nggih? Yes. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan apabila beliau duduk pada tasyahud akhir, qaddama rijlahul yusra, ya, beliau memasukkan kaki kiri, wa nasobal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Tapi kalau duduknya tahiyat akhir, beliau duduk tawaruk. Nah, nek tawaruk ngeten. Nah, dulu sudah pernah nggih? Nah, jadi ngapunten, tawaruk itu duduk di atas bokong berarti ini. Nah, iftiros duduk di atas kaki kiri. Akhrajahul Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bisanya seperti itu enggak apa-apa. Tapi sunnahnya tetap ya, sunnahnya menghadapkan lah itu. Ya, alangan kadang. Ya nek kita sunnahnya ya ditegakkan sebisa mungkin. Itu hukumnya pada sunnah. Sunnahnya ditegakkan. Paham ya? Ini berarti hadis ini terkait dengan tata cara. Ya, tata caranya. Lanjut. Lanjut ya. Hadis yang kedua. Karena ini hadisnya Pak, beda konteks nanti. Yang pertama, hadis pertama terkait dengan kaifiyah tata caranya gitu, takbiratul ihram, tata cara ruku, i'tidal, sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Hadis ingkang nomor kali, hadis Ali bin Abi Thalib. Kalau tadi Abu Hamid As-Sa'idi, hadis yang kedua dari sahabat Ali bin Abi Thalib. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Surat nomor niku? Ayat Nah, ini berarti terkait dengan doa. Nek tadi terkait dengan apa? Tata cara. Nek hadis yang kedua berarti terkait dengan doa. Doa apa niki? Istiftah. Nek kita iftitah, nek kita ya, nek kita umumnya iftitah. Ada yang ngomong istiftah. Kalau ada juga yang ngomong doa tawajjuh. Doa tawajjuh nggih, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya, menika beliau doanya itu. Mula kan kemarin pernah kita sampaikan nggih di awal-awal niku nggih. Jadi doa iftitah niku doanya macam-macam. Allahumma ba'id baini, Allahu akbar kabiro, wajjahtu wajhiya, subuhun kudusun. Itu juga termasuk doa istiftah. Nggih? Ya. Jadi ini hadis ini riwayat akhrajahu Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini doanya panjang, Pak. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai akhir ayat ya. Wa ma ana muslimi minal muslimin. Allahumma antal malaku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdihi li ahsaniha illa anta. Ini doanya panjang sekali. Nggih. Nah, ini berarti yang kedua terkait doa istiftah. Nah, ini doa istiftah monggo panjenengan mau pakai yang mana boleh, silakan. Hadis ingkang nomor 3. Hadis yang ketiga ini. Saking Abu Musa Al-Asy'ari.
sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana fatayyana lana sunnatana wa 'allamana sholatana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sholat kepada kami, tata cara sholat. Faqala, beliau bersabda, idza sholaitum fa'aqimu sufufakum. Apabila kalian sholat, maka luruskanlah shaf. Nah, niki berarti sholat napa niki? Jamaah. Luruskanlah shaf. Ngoten nggih? Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, alhamdulillah karpet kita ini karpetnya sudah ada garisnya ini. Kudune lurus kudune. Hah? Kedahipun lurus nggih? Nah, makanya wis digaris kok isih blencang-blencang terus ngene Pak. Lah kajenge lurus yang jadi patokan niku tumit. Nah, tungkak nek sampeyan. Yang jadi patokan tumit. Berarti niki Pak, niki kan pun enten garis ini, Bu, pun enten garis nggih. Niki mengke sing ingkang di belakang ini sing nempel garis belakang ini tumit. Ngerti nggih? Jadi nanti yang nempel garis belakang itu tumitnya. Yang jadi patokan jangan jempol. Mergo ukuran kaki beda-beda. Mana sing sendale 42, 35 kan nek kalau yang jadikan patokannya itu jempol, Mas ketok lurus ya, sing lurus jempolnya lurus. Neng nanti ketika lihat di samping beda-beda. Karena apa? Orang itu berdiri di atas tumit. Lah nek berdiri di atas tumit, tumitnya ini ngepasi garis semua, nanti dilihat lurus. Tapi nek yang jadi patokannya jempol, ya ada yang maju, aneh sing mundur. Karena sesuai dengan ukuran kaki. Mula kadang so enten Bapak Ibu rahimakumullah nggih, di masjid itu ada bagus itu. Sawu sufufakum. Ayo Bapak tumitnya nempel garis. Nah, itu ada imam yang mengingatkan itu. Tumitnya nempel garis, lurus dan rapatkan shaf. Nah, ini Pak Imam, ini berarti tugasnya Pak Imam nggih, untuk memperingatkan makmum. Idza sholaitum fa'aqimu sufufakum. Apabila kalian sholat, luruskan shaf, luruskan dan rapatkan shaf. Tsumma la ya'ummakum ahadukum. Kemudian satu orang jadi imam. Ya, ini berarti satu orang dijadikan sebagai imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, maka bertakbirlah. Wa idza qara'a fa ansitu. Kalau imam baca, diamlah. Ansitu itu diamlah. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kalau imam selesai baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum baca amin. Imamnya juga baca. Itu sunnah ya, sunnah takmin. Takmin itu membaca amin. Jadi imam takbir, makmum baru takbir. Imam baca Fatihah, makmum diam mendengarkan. Selesai Fatihah, makmum membaca amin. Ya. Wa idza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u. Apabila imam takbir dan rukuk, maka bertakbirlah dan rukuklah. Fa innal imam yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum. Imam itu rukuk sebelum kalian dan bangkit dari rukuk sebelum kalian. Berarti Bapak Ibu rahimakumullah,
dalam hadis ini menjelaskan tidak boleh mendahului imam. Ngerti ya? Orang lain disi ibu tidak boleh mendahului imam. Imam biar takbir dulu, takbir selesai baru takbir. Imam takbirnya belum selesai kok wis melu takbir. Kados niku lho, tentara-tentara nek latihan niku, Pak. Hormat. Gerak, baru hormat. Gerak ngeten niku baru hormat. Hormat, belum gerak wis hormat. Ya dipentong sama Pak Pak Marinir. Maka takbirnya setelah imam selesai takbir Allahu Akbar. Baru makmum Allah. Makmum wis melu-melu Allah. Ya. Itu tadi contohnya kados niku mau. Ini Pak tentara ini hormat baru hormat kok sudah hormat. Itu salah. Hormat gerak baru hormat sama. Imam ketika selesai Allahu Akbar baru makmum kemudian Allahu Akbar. Imam rukuk Allahu Akbar baru kemudian makmum rukuk. Imam i'tidal sami Allahu liman hamidah baru kemudian makmum i'tidal. Intinya tidak boleh mendahului imam. Oke. Ya. Jadi berdasarkan ya memang ada hadisnya nggih, disunahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Lah ning kan itu kasus ini sholat berjamaah. Jadi nek imam sujud ya melu sujud, imam duduk ya ikut duduk. Lah kasusnya di tahiyat terakhir imam sudah Allahu Akbar makmum sujud. Ya. Lah bagaimana harusnya? Harusnya segera mengikuti imam. Nek arep sujud suwi mengke salat sunah mawon. Iki masalahe boncengan iki. Nek imame arep belok jenengan isih. Ini masalahnya nggih. Nek ajeng sujute suwe mengke salat sunah mawon. Ngoten nggih? Karena gitu. Karena apa? Disunahkan untuk segera mengikuti imam. Bahkan hatta orang masbuk nggih. Masbuk orang ketinggalan. Masuk imam kok rukuk, imam kok sujud. Apa yang harus dilakukan makmum? Makmum segera takbir dan mengikuti imam penting. Jadi ora usah ngabsen. Imam sudah rukuk, sudah sujud, telat masbuk ngabsen, ngenteni ngadeni sapa sing teko ya. Enggak usah. Apa yang harus dilakukan? Makmum masbuk segera takbiratul ihram Allahu Akbar langsung mengikuti imam. Enggak usah nunggu. Nggih, tidak usah menunggu. Lah baru apa yang kurang tinggal nanti setelah salam dia menambahi. Jadi disunnahkan untuk segera mengikuti imam. Niku nggih, terus nanti dalam sujud akhir itu ya bagaimana sunnahnya segera mengikuti imam. Adapun kok mau memperlama sujud niku silahkan ya. Tapi nanti bisa dilakukan dalam sholat-sholat sunnah. Pripun? Imam dalam kanan kiri sudah selesai, maka jalan. Makmumnya belum salam Oh, nek belum salam barangkali masih ada doa yang belum selesai mungkin. Ya, apa? Intinya ya jangan terlalu lama. Ya, jangan. Barangkali doanya urung tutup Pak. Mau selesaikan dulu doanya. Hadisnya ini belum selesai nih. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu.
Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum cukup Rabbana walakal hamd. Imam niki nggih, imam sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana walakal hamd. Ya, kalau dalam hadis ini, kalau dalam hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, ya, akhrajahu Ahmad dan Muslim. Di sini disebutkan makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah. Nah, makmum bangkit berdiri Rabbana walakal hamd. Atas Masjidil Haram nggih ngeten nggih. Masjidil Haram ketika imamnya bangkit iktidal, makmumnya cukup membaca Rabbana walakal hamd. Wa idza kabbara wa sajada fakabbiru wasjudu fa innal imam yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum. Apabila imam rukuk, sujud, maka rukuk dan sujudlah. Sesungguhnya imam sujud sebelum kalian dan bangkit dari sujud sebelum kalian. Wa idza kana indal qa'dati falyakun min awwali qauli ahadikum at-tahiyyatut thayyibatus sholawatu lillah. Nah, baru nanti ketika tahiyat itu yang dibaca adalah ya doa tahiyat. Hadis riwayat Ahmad, Imam Muslim, Imam Nasai dan Abu Dawud. Nah, niki hadisnya niki. Nah, berarti hadis nomor pinten niki 3 niki menjelaskan terkait dengan sholat berjamaah. Nah, yang intinya Bapak Ibu rahimakumullah dalam hadis ini tidak boleh bagi makmum mendahului imam. Barengi mawon tidak boleh, apalagi mendahului. Itu nanti bisa membatalkan sholat. Dalam sebuah hadis saya tulis hadisnya, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'ala suratahu surata himarin. Tidakkah kalian takut nek kalian itu mendahului imam, Allah akan menjadikan wajahnya wajah himar. Himar itu keledai. Keledai itu nabo. Iya, kuda kecil. Lah ternyata ada Pak, saya ada kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, kalau diterjemahkan di Indonesia itu kesalahan-kesalahan dalam sholat. Itu ada kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau seorang ulama, ya, beliau penulis kitab Fathul Bari. Beliau itu punya guru. Beliau itu gurunya kalau menyampaikan pengajian taklim ngeten niku di balik satar. Jadi kayak ada. Suatu ketika Ibnu Hajar itu penasaran. Seprono-seprene aku sinau kali jenengan itu kok dereng nate lihat wajahnya. Ternyata dilihat itu wajahnya wajah keledai. Iya, itu saya dapatkan dalam kitab itu tadi, kesalahan-kesalahan dalam. Nah, terus orang tadi mengatakan, sebenarnya gurunya ini menjelaskan, saya itu tahu hadis larangan mendahului imam. Neng aku naik sholat senengane disi imam, kata gurunya sebenarnya, maka Allah menjadikan wajahku seperti ini. Itu ada, saya ada kitabnya itu. Kesalahan-kesalahan dalam sholat. Lah berdasarkan hadis itu para ulama kemudian mengambil kesimpulan haram hukumnya mendahului imam, baik dalam gerakan maupun dalam posisi. Posisi gitu. Nah, posisi ini berarti nek kalian nek salate mengke makmume namung setunggal, berarti ya berdirinya di sebelah kanan kemudian agak mundur sedikit. Allah alam bisawab. Jadi haram hukumnya mendahului imam, tidak boleh. Lah nek kadung enggak usah, kadung. Jadi nah kadang ngeten, Pak. Imam niku kadang sok variasi. Variasi niku ngeten. Bar mau surat eneng jedane tidak langsung rukuk. Nah, kadang kan makmum sudah refleks. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lah makmum refleks langsung.
Allahu Akbar. Imamnya si ambekan wis makmum wis Allah. Di sini imamnya dereng ruko. Apa yang harus ia lakukan? Yang harus ia lakukan adalah bangkit kembali berdiri. Ya. Allah, imamnya urung ruko, maka dia harus kembali lagi. Loh, imamnya urung ruko, wis kadung batal salatnya. Wis kadung ini lho, dia kok tidak kembali lagi berdiri, salatnya batal. Karena dia mendahului imam. Kadang kan sok enten niku, maka penting pokoknya makmum itu bergerak setelah imam. Nah, hah? Wah lah niku, serepote ngeten niku. Terus niki Pak. Pentingnya Nggih betul itu betul nggih. Imam ini tuh saya Allah, wis melu-melu. Pokoknya patokannya kapan kita bergerak setelah imam selesai. Niku mau wis. Patokane kodos. Pak tentara itu, hormat itu setelah gerak. Hormat. Gerak, nah, baru hormat. Belum gerak kok udah hormat. Oh, langsung. Pripun Pak dia pakai? Nek tentara juga pakai, Pak. Kena hukuman ya. Nah, Pak tentara ini. Maka sama imam makmum juga takbir setelah Allahu Akbar. Baru imam Allahu Akbar. Imam belum selesai Allahu Akbar, makmum Allah. Lah refleks itu ya. Maka memang perlu dibiasakan, diingat-ingat. Maka hukum yang seperti ini memang harus selalu diingat-ingat, dipelajari. Lah adapun tadi nek refleks kan ngapunten nggih. Ketidaksengajaan mungkin kan bisa jadi. Satu, orang melakukan itu kan satu ketidaksengajaan, yang kedua karena memang belum tahu hukum. Lah nek wong ora sengaja niku pancen mboten saged dihukumi kok. Ya. Nggih, mun aja nggih. Lho. Ya, akhir tahun. Nggih, monggo Pak. Ada. Ini sudah kebiasaan sejak dulu. Sejak dulu kala. Biasanya kalau sholat itu dimulai dari takbir dan akhir salam. Dan setelah salam, ya biasanya orang-orang tua dulu itu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian terus zikir. Tetapi saya itu pernah mendengar Ustaz itu tidak usah alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu. Tapi kalau dulu orang-orang tua kita itu ya begitu. Kalau sudah selesai itu baca alhamdulillah. Jadi Pak Sinton ini ya. Ini cocok. Ya saya juga begitu. Masih kebiasaan. Kebiasaan. Yang kedua tadi ada yang bertanya begini Ustaz. Untuk waktu tidak dibenarkan sholat pada waktu matahari manjir. Manjir. Itu kalau kita yang pengetahuan saya, itu kalau mengikuti jam itu suka. Tetapi pada waktu dulu Rasulullah pada waktu dulu itu dengan bayangan. Betul, bayangan, betul. Ya, bayangan kita sendiri kalau sudah tidak ada ke barat dan ke timur ini tandanya manjir. Nah, bagaimana kalau mendung? Tidak ada. Nah itu kalau mendung, ya karena itu sunnah, ya kalau ragu-ragu tidak bisa. Gitu. Itu yang saya mengerti dari mempelajari. Baik, yang pertama zikir setelah salam.
Terus pun kulino niki pun kulino cari Mbah Dek Ben. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya nek secara yang diajarkan berdasarkan maksur itu memang kalau di sini ini sebenarnya ada bab zikir ba'da salat. Ning memang sengaja saya tidak kadang zikir kan macam-macam, beda-beda itu tadi yang. Lah kalau di sini memang disebutkan disunahkan bagi orang yang selesai sholat dia membaca zikir apa saja ya tadi yang pertama astagfirullah 3 kali istighfar astagfirullah lah mungkin niki mbah ndek ben bersalam alhamdulillah itu bersyukur masih bisa sholat anggapan kula mbok bilih ngeten niku begini Ustaz, karena Ustaz yang tua dulu itu ada alasannya. gitu. Karena semua perbuatan itu yang berarti harus dimulai dari Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Oh gitu. Iya, nggih. Tapi berdasarkan ini ya, di sini itu tadi gitu ya. Astagfirullah. Ya bagaimana? Ya wallahu alam bisawab. Ya nek berdasarkan maksur itu berarti yang disebutkan oleh Rasulullah berdasarkan niki memang tidak ada alhamdulillah langsung istighfar. Sudah selesai. Sudah salam. Nggih, iya udah salam. Maka ini juga sama. Zikir ba'da salam setelah salam. Lah nggih niki. Lah niku wau, mbok pilih niku. Mbah-mbah ndek ben bar salam assalamu alhamdulillah iso sholat. Ya itu boleh-boleh saja ya padahal boleh saja ya. Dia bersyukur masih diizinkan untuk sholat. Nah, lanjut Bapak Ibu Rahmat terkait dengan waktu sholat. Waktu sholat sekarang ini itu sudah dicocokkan dengan sesuai matahari. Jadi jam-jam waktu sholat itu hari ini yang menggunakan ilmu falak itu sudah dicocokkan dengan matahari. Terus hari ini waktu sholat duhur itu sudah waktu zawal. Waktu zawal itu matahari sudah geser. Ya. Lah berarti nek dereng geser ya mungkin nek tadi jam 11.39 barangkali jam 11 lebih 1/4 atau bahkan jam 11 itu waktu istiwa. Berarti itu belum masuk waktu duhur, belum waktu sholat. Lah memang zaman dahulu ya, akan mungkin tidak salah di masjid Jami Surakarta, masjid Kraton niku nggih. Agung masjid Agung. Itu kalau dia masih ada itu. Ya, saya dulu pernah lihat itu ada kayak buk niku, lah itu ada cekungan, tengahnya ada paku. Nah, itu digunakan untuk menentukan waktu sholat. Lah nek mendung bagaimana? Nek mendung berarti ikhtiar memakai praduga rasan. Jika biasanya umumnya nek yang ini wis waktu sholat iki. Nah, itu nanti memakainya praduga. Lah Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah kita ini sekarang sudah menggunakan jam ini, maka berpatokan dengan jam yang sudah ada ini sudah bisa dikatakan sebagai masuk waktu sholat. Allahu a'lam. Makatan nggih, dadat nggih. Sekarang nggih. Setelah ini saya langsung izin sholat di tempat lain, ada acara. Nggih. Makatan Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kula aturaken wonten pengaosan dari menika kata kelepatanipun kula nyuwun agung pangapunten astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.